Baik teman-teman, di pertama ini kita akan membahas pendahuluan dan konsep negara. Di materi ini, kita membahas tentang hubungan antara hak dan kewajiban warga negara. Jadi, sebenarnya hak dan kewajiban itu harus berjalan seimbang. Misalnya nih, kita punya hak untuk mendapatkan pendidikan, tapi kita juga punya kewajiban untuk menaati aturan yang ada di sekolah maupun di masyarakat. Kalau keduanya dijalankan dengan baik, kehidupan dalam negara bisa jadi lebih tertib dan harmonis. Nah, selain itu, konsep warga negara ini juga menjelaskan tentang seseorang yang secara hukum diakui sebagai bagian dari suatu negara. Sebagai warga negara, kita bukan cuma punya hak, tapi juga punya tanggung jawab untuk mematuhi peraturan dan ikut berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Nah, di sini mengenai tentang hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah merupakan dasar yang dimana setiap hak itu dimiliki setiap manusia sejak lahir. Karena HAM bertujuan untuk menjamin kebebasan, keadilan, serta perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang. Karena perkembangan HAM ini diawali dengan melalui lahirnya Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris, kemudian diperkuat oleh melalui Position of the Right tahun 1628 dan Bill of Rights tahun 1689. Selanjutnya perkembangan HAM juga berlanjut melalui Declaration of Independence tahun 1776 di Amerika Serikat. Dan Declaration of the Rights the Citizen juga pada tahun 1789 di Prancis, juga setelah Perang Dunia ditetapkan sebagai Universal Declaration of Human Rights tahun 1944 sebagai standar HAM internasional. Di Indonesia juga HAM dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diperkuat melalui Undang-Undang Dasar tahun 1999 pada nomor 39. Secara umum terdapat beberapa asas yang perlu kita ketahui. Nah, jadi yang pertama itu ada asas usually atau asas berdasarkan tempat kelahiran. Jadi dalam asas ini kewarganegaraan seseorang itu ditentukan berdasarkan tempat ia lahir. Artinya, jika seseorang yang lahir di suatu wilayah, maka secara tidak langsung ia otomatis masuk ke dalam warga negara tersebut tanpa melihat kewarganegaraan orang tuanya. Nah, misalnya seperti di Amerika Serikat, jika ada seorang anak yang lahir di sana, ia akan langsung dapat kewarganegaraan Amerika, meskipun orang tuanya mungkin nggak dari Amerika. Gitu. Selanjutnya itu ada ius sanguinis, yaitu asas yang didasarkan pada keturunan hubungan darah. Nah, dalam asas ini kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya. Sebagai contoh, jika kedua orang tuanya itu merupakan warga negara Indonesia, maka anaknya juga akan menjadi warga negara Indonesia meskipun ia lahir di luar negeri. Asas ini banyak digunakan oleh negara yang ingin menjaga hubungan kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan. Lalu ada asas kewarganegaraan tunggal, yaitu prinsip bahwa setiap orang hanya memiliki satu kewarganegaraan. Tujuan dari asas ini adalah untuk menghindari adanya konflik hukum, misalnya terkait kewajiban pajak, militer, atau hak politik di dua negara yang berbeda. Nah, namun dalam perkembangan zaman ada juga asas yang disebut kewarganegaraan ganda terbatas. Jadi dalam asas ini seseorang diperbolehkan memiliki dua kewarganegaraan, tetapi hanya dalam kondisi tertentu dan bersifat sementara. Nah, sebagai contoh, misalnya ada anak yang lahir dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Jadi anak tersebut itu biasanya bisa memiliki dua kewarganegaraan, tetapi hanya sampai usia tertentu, biasanya itu 18 tahun atau sesuai aturan yang berlaku. Setelah itu ia diwajibkan untuk memilih salah satu kewarganegaraannya. Teman-teman tahu tidak, sebelum reformasi, pembahasan HAM di Undang-Undang Dasar 1945 itu sangat minim. Mengapa? Karena fokusnya dulu adalah memperkuat kekuasaan negara. Baru setelah amandemen, Indonesia melakukan lompatan besar dengan memasukkan bab khusus mengenai HAM, yaitu bab XR. Ini adalah bukti kalau negara mau tunduk untuk melindungi rakyatnya, bukan sebaliknya. Nah, kalau kita bicara soal letaknya rumah, HAM di Undang-Undang Dasar 1945 itu ada di pasal 28A sampai pada pasal 28J. Total ada 10 pasal. Isinya sangat lengkap, mulai dari hak kamu untuk hidup, hak untuk berpendapat, sampai hak untuk sekedar mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Nah, baik teman-teman, kita akan masuk kepada kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan tadi. Harmoni antara hak dan kewajiban warga negara merupakan keseimbangan yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Warga negara sebagai anggota negara memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi, terutama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945, serta kewajiban untuk menaati hukum, menghormati hak orang lain, dan menjaga ketertiban. Hak asasi manusia atau HAM sebagai dasar bersifat universal dan wajib dilindungi oleh negara serta dihormati oleh setiap individu.
Namun, ketidakseimbangan antara pelaksana hak dan kewajiban dapat menimbulkan konflik sosial dan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran, tanggung jawab, dan sikap toleransi dari seluruh pihak guna mewujudkan kehidupan yang tertib, adil, dan harmonis dalam kerangka negara demokrasi. Terima kasih.